Sobat, pernahkah kau terbangun dari sebuah mimpi dengan perasaan yang sangat dalam? Bukan mimpi biasa, tapi mimpi di mana seseorang yang telah tiada, tiba-tiba hadir begitu nyata. Mereka duduk di sampingmu, tersenyum, atau bahkan menyampaikan sesuatu. Kau bisa merasakan kehangatan mendengar suaranya, dan saat terbangun hatimu bergetar. Ada yang hilang, tapi juga ada sesuatu yang tertinggal. Apa artinya semua ini? Apakah ini sekadar bunga tidur, ungkapan kerinduan hati kita yang sedang bersedih? Atau adakah sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan bahkan lebih suci di balik pertemuan-pertemuan singkat ini? Di video ini, kita akan menyusuri lorong-lorong tenang dari misteri ini bersama-sama. Kita akan membicarakannya dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Mimpi, bagi banyak budaya dan kepercayaan, bukanlah sekadar suara bising dari otak kita yang lelah. Ia adalah sebuah tirai misterius yang memisahkan dunia kita yang sementara dengan sesuatu yang abadi. Ketika seseorang yang telah pergi mendahului kita menyusup ke dalam mimpi yang terasa bukan hanya nostalgia, ada getaran jiwa yang berbeda. Ia bukan sekadar kilas kenangan. Ada sebuah kehadiran di sana. Dalam bayang wajahnya, dalam bisikan yang terdengar samar, atau bahkan dalam kesunyian yang menyertai kehadirannya, terasa ada sebuah pesan. Lalu kita bertanya, mengapa sekarang? Apa maksud semua ini? Sejak zaman kuno, mimpi sering dianggap sebagai bahasa simbolik dari yang ilahi. Dalam kitab Kejadian misalnya, Yakub bermimpi melihat tangga yang menghubungkan bumi dan langit, dan melalui mimpi itulah ia mendapatkan sebuah penglihatan akan janji Allah. Nah, jika mimpi Yakub adalah sebuah jendela ke surga, boleh jadi mimpi kita tentang mereka yang kita rindukan adalah sebuah benang halus, sebuah sambungan rohani yang dengan lembut mengaitkan hati kita di sini dengan mereka di sana. Momen ini jarang terjadi secara kebetulan. Seringkali ia datang dengan sebuah maksud. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini, ya, agar kita bisa terus melanjutkan perjalanan refleksi ini bersama-sama. Dan karena itulah, kita mungkin terlalu cepat jika menyimpulkan bahwa mimpi-mimpi itu hanyalah gema dari kesedihan kita sendiri. Bisa jadi, itu adalah bisikan lembut yang datang dari balik tirai keabadian. Kita kerap lupa bahwa kematian bukanlah titik penghabisan hubungan. Ibaratnya, mereka yang kita cintai itu tidak hilang, mereka hanya telah berpindah ke ruangan lain di rumah besar alam semesta yang masih terhubung dengan ruangan kita. Mereka telah berubah, menempati sebuah realitas di mana penglihatan dan pemahaman mereka mungkin menjadi lebih jernih. Lalu, bagaimana jika dengan izin dari kasih yang mengatur segalanya, mereka diizinkan sesekali menengok? Bukan untuk menakuti, tetapi justru untuk menemani. Bayangkan, saat duka terasa begitu berat, bagai beban yang tak tertahan, dan dunia terasa sunyi sepeninggal mereka, tiba-tiba di dalam mimpi mereka datang. Mungkin hanya dengan senyuman khas mereka, atau sekadar duduk bersama dalam keheningan yang nyaman. Kehadiran itu sendiri sudah menjadi sebuah kata-kata. Bukankah ini bisa menjadi salah satu cara Tuhan menghibur kita? Seperti yang tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Mungkin, melalui kehadiran orang yang terkasih itu, Tuhan sendiri sedang menyampaikan kedekatannya, untuk mengingatkan kita bahwa meski jasad telah terpisah, ikatan cinta dalam roh tidak pernah terputus, dan kita tidak pernah benar-benar sendiri. Mimpi semacam ini adalah sebuah persinggahan singkat bagi jiwa kita untuk bernapas, sebuah pelukan yang melampaui batas ruang dan waktu. Namun, tidak semua kunjungan dalam mimpi itu meninggalkan rasa tenang. Kadang, justru sebaliknya. Kita bisa terbangun dengan perasaan gelisah, dengan sebuah desakan yang tak jelas sumbernya, atau dengan ekspresi serius dari wajah yang kita kenal itu. Mimpi seperti ini jangan buru-buru kita tolak sebagai mimpi buruk biasa. Dalam banyak kisah suci, mimpi justru menjadi saluran untuk peringatan atau petunjuk yang mendesak. Para orang Majus diperingatkan dalam mimpi untuk tidak kembali kepada Raja Herodes. Yusuf, ayah Yesus, diperintahkan lewat mimpi untuk menyelamatkan keluarganya ke Mesir. Nah, jika Tuhan berkenan memakai mimpi untuk maksud-maksud penting seperti itu, bisa jadi kehadiran orang terkasih dalam mimpi kita yang terasa mendesak itu membawa sesuatu yang lebih dari sekadar salam.
Mungkin itu adalah panggilan halus dari surga untuk kita berhenti sejenak dan merenung. Bisa jadi sebuah peringatan tentang jalan yang sedang kita lalui, sebuah pengingat akan janji yang terlupakan, atau sebuah isyarat untuk membereskan hal-hal yang masih menggantung dalam hidup kita. Pesan itu mungkin tidak diucapkan dengan kata-kata yang jelas. Ia sering datang sebagai sebuah rasa, sebuah keyakinan mendalam yang tertinggal lama setelah kita terbangun. Inilah saatnya kita merendahkan hati, memohon hikmat, dan menyimak dengan saksama. Karena cinta mereka yang abadi itu mungkin sedang berbicara, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi dan menuntun kita. Dan kadang, pesan yang dibawa dalam mimpi itu bukanlah tentang masa depan, melainkan tentang masa lalu. Tentang luka yang belum sembuh, kata-kata yang tak sempat terucap, atau maaf yang terpendam. Saat kematian datang tiba-tiba, ia sering meninggalkan rasa sesal yang membekas dalam diri kita yang masih hidup. Disinilah mimpi dapat berperan sebagai jembatan yang ajaib. Ia menciptakan sebuah ruang aman di antara yang nyata dan yang gaib, di mana percakapan yang tak mungkin itu akhirnya bisa terjadi. Dalam mimpi, kita mungkin mendengar mereka berkata, "Aku memaafkanmu," atau "Sudah, bebaskan dirimu." Atau kita akhirnya bisa mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal, yang selama ini tercekat di tenggorokan. Kata-kata ini jangan disangka sebagai rekayasa pikiran kita sendiri yang putus asa. Bisa jadi ini adalah anugerah, karunia penyembuhan yang diizinkan Tuhan untuk turun ke dalam hati kita yang remuk. Ini adalah cara kasih-Nya bekerja, bahkan menggunakan ikatan cinta kita yang terdalam sebagai salurannya, untuk membebaskan kita dari beban yang telah kita pikul terlalu lama. Seperti yang ditulis Rasul Paulus, kita diajak untuk saling mengampuni, sebagaimana kita telah diampuni. Prinsip kasih dan pengampunan ilahi ini ternyata tidak terbatas oleh maut. Mimpi semacam ini adalah obat penenang bagi jiwa, bukan untuk membuka luka lama, melainkan untuk membersihkannya, membalutnya dengan damai sejahtera, dan akhirnya membiarkannya sembuh dengan baik. Pada akhirnya, mimpi-mimpi ini, entah yang menenangkan atau yang menggugah, mengajak kita untuk mengangkat pandangan. Mereka adalah cermin yang memantulkan bukan hanya wajah orang yang kita rindu, tetapi juga bayangan dari kehidupan kita sendiri. Melihat mereka yang telah sampai di pantai seberang, kita secara halus diingatkan, waktu kita di sini sangatlah singkat. Mimpi itu bagai bel lembut yang berdentang, menanyakan, apa yang sedang kau lakukan dengan hari-harimu yang berharga ini? Apakah kita hidup dengan tujuan yang jelas? Apakah kita mencintai dengan tulus dan memperlakukan setiap hubungan sebagai sesuatu yang tak ternilai? Perjumpaan singkat itu membangkitkan sebuah kerinduan yang dalam, sebuah rasa homesick untuk sebuah tempat yang belum pernah kita kunjungi. Seperti kata C.S. Lewis, jika kita memiliki kerinduan yang tak terpenuhi oleh dunia manapun, mungkin itu adalah bukti bahwa kita diciptakan untuk dunia lain. Mimpi-mimpi ini menyentuh tepat pada kerinduan itu, dan saat mereka muncul dengan wajah yang damai, tersenyum, atau bahkan disinari cahaya, itu mungkin adalah secercah kecil, sekilas saja dari keadaan mereka sekarang. Sebuah pantulan dari janji bahwa air mata telah dihapus dan kesakitan telah berakhir. Itu bukan gambaran lengkap surga, karena itu melampaui pemahaman kita, tetapi itu cukup untuk memberi kita harapan. Harapan bahwa ada sukacita yang menanti dan bahwa perpisahan ini hanyalah sementara. Lalu, bagaimana menyikapi semua ini? Bagaimana membedakan mana yang sekadar mimpi biasa dan mana yang membawa bisikan yang perlu kita simak? Pertama, mulailah dengan hening dan doa. Mintalah hikmat pada Tuhan untuk membedakannya. Seperti yang dikatakan, jika kita kekurangan hikmat, mintalah padanya, dan Ia akan memberikannya dengan murah hati. Tanyakan dalam hati, apakah mimpi ini meninggalkan rasa damai yang mendalam, atau justru kegelisahan yang harus ditindaklanjuti? Apakah pesannya selaras dengan kebenaran dan kasih yang kita kenal dari firman-Nya? Kadang, berbagi dengan seseorang yang kita percaya, seorang sahabat, penasihat rohani, atau pemimpin gereja, dapat membantu kita melihat lebih jernih. Mereka bisa menjadi cermin yang objektif untuk perasaan kita yang mungkin sedang kalut,
Pada akhirnya, ingatlah ini. Mimpi tentang mereka yang telah pergi sesungguhnya lebih banyak berbicara tentang Dia yang mengizinkan mimpi itu terjadi daripada tentang sang pengunjung itu sendiri. Mimpi-mimpi ini adalah undangan lembut dari Tuhan untuk mendekat, untuk mencari wajah-Nya, dan untuk mempercayai rencananya yang lebih besar. Ia mungkin sedang membisikkan penghiburan, menggentingkan peringatan, atau sekadar mengingatkan kita akan janji kekal tentang pertemuan kembali. Oleh karena itu, saat kita terbangun dengan kenangan akan sebuah mimpi yang begitu hidup, berhentilah sejenak. Simaklah keheningan di dalam hatimu. Berdoalah. Dalam kesunyian yang suci itu, mungkin yang akan kau dengar bukan hanya gema seorang terkasih, tetapi juga suara sang kekasih abadi yang berfirman, "Aku menyertai engkau senantiasa."